Karena kita manusia, kita mempunyai hak atas air. Orang berbondong-bondong kemudian ke Bali untuk menikmati indahnya Bali, menggunakan air yang berlimpah, tetapi di sisi lain banyak perempuan kemudian tidak mendapatkan akses air bersih yang layak. Seharusnya nggak perlu berjuang, seharusnya disediakan oleh pemerintah sebagai kewajibannya sebagai negara. Ya, kalau nggak bisa ambil ke bawah, saya membelinya secara per truk itu. Aksesnya sangat sulit, jalan juga terjal. Om Swastiastu. Halo Tribuners, saya Wahyuni Sari. Hari ini kami semua di sini akan membahas terkait satu topik, yakni mengakhiri ketimpangan ekonomi dan pemiskinan perempuan. Nah, di sebelah saya ini sudah ada 3 narasumber perempuan yang sangat luar biasa dan akan saya perkenalkan satu persatu. Di sini ada Ibu Titi, halo. Jadi Ibu Titi ini adalah perwakilan dari Aksi for Gender, Social and Ecological Justice. Dan di sebelahnya ada Ibu Ninengah Budawati, yakni pendiri dari LBH Bali BCC. Halo Ibu. Halo. Dan di sebelahnya lagi ada Ibu Niwayan Rasmini dari Perempuan Komunitas Pejuang Hak Atas Air di Bali. Nah Tribuners, jadi masalah krisis air masih terjadi di Bali sampai saat ini. Dan salah satunya perempuan saat ini di Bali masih berjuang untuk mendapatkan air. Di sini kita akan berkenalan juga dengan 2 organisasi, yakni ada Aksi dan juga LBH Bali BCC. Nah, untuk Aksi sendiri kita akan langsung ke Ibu Titi. Ibu Titi, mungkin bisa dijelasin organisasi Aksi itu apa sih? Mungkin masih awam ya, atau masih belum banyak yang mengetahui. Silakan Ibu. Terima kasih. Aksi adalah sebuah organisasi yang didirikan oleh aktivis-aktivis perempuan tahun 2012 dan kegiatan utama kami adalah memantau proyek-proyek yang dibiayai untuk pembangunan maupun untuk perubahan iklim. Dibiayai baik oleh lembaga-lembaga keuangan internasional maupun oleh negara sendiri. Jadi kami melihat sejauh mana proyek-proyek yang mengatasnamakan pembangunan maupun proyek yang mengatasnamakan menangani masalah perubahan iklim, apakah betul-betul proyek-proyek tersebut menguntungkan masyarakat, membantu masyarakat yang mengalami persoalan, atau justru menimbulkan persoalan bagi mereka. Itu kegiatan utama kami. Oke, siap kalau gitu. Nah, kalau kita udah kenal sama Aksi, next kita bakal kenalan sama LBH BCC atau Lembaga Bantuan Hukum Women Crisis Center yang didirikan langsung oleh Ibu Ninengah Budawati. Mungkin Ibu bisa dijelaskan LBH BCC itu apa sih kira-kira? Ya, LBH Bali BCC adalah Lembaga Bantuan Hukum Bali Women Crisis Center yang didedikasikan untuk korban-korban kekerasan perempuan dan anak di seluruh Bali. Itu didirikan juga tahun 2012 juga sama Mbak Titi. Jadi didirikan oleh 2 pengacara dan 1 orang biasa, itu latar belakangnya arsitek tetapi punya dedikasi untuk perempuan dan anak di Bali. Jadi kami juga melakukan advokasi kebijakan terkait perempuan anak, kemudian juga pendampingan hukum, pembelaan, sampai pada ekonomi kreatif dan juga pelatihan-pelatihan seperti paralegal gitu. Oke, siap kalau gitu. Nah, kita kan udah berkenalan ya sama 2 organisasi hebat yang sangat membantu perempuan selama ini, ada Aksi dan juga LBH WCC. Nah, untuk lebih mengerucut lagi, kita akan menanyakan langsung nih sama Ibu Titi terkait hubungan atau korelasi kausalitas sebab akibat persoalan ketimpangan ekonomi gender dan feminisasi kemiskinan yang dihadapi oleh perempuan saat ini. Itu seperti apa sih kira-kira, Bu? Persoalannya cukup rumit. Jadi kalau kita melihat situasi yang ada, ini merupakan jalinan antara cara pandang patriarkis yang mengutamakan pandangan-pandangan dari sang patriark penguasa dan juga kepentingan-kepentingan globalisasi yang dimasukkan lewat
cara pandang neoliberal, yang mungkin neoliberal itu kita bisa kenal ketika ada krisis ekonomi tahun 1977, di mana Indonesia dipaksa oleh IMF untuk menyehatkan ekonomi Indonesia dengan cara-cara misalnya pemotongan subsidi kesehatan, subsidi untuk pendidikan, dan seterusnya. Dan juga membuka Indonesia untuk masuk ke dalam pasar bebas, di mana persaingan menjadi persoalan utama karena kekuatan ekonomi berbeda-beda. Kemudian yang juga sangat berkaitan dengan persoalan air yang kita sedang bahas di Bali saat ini adalah swastanisasi, privatisasi air yang mengatasnamakan efisiensi penanganan air, tetapi ternyata setelah diprivatisasi hasilnya tidak jauh-jauh beda dengan sebelumnya. Dan juga deregulasi di mana banyak sekali peraturan-peraturan yang dibuat adalah untuk menguntungkan proses-proses perdagangan bebas dan privatisasi. Nah, cara sistem ekonomi itu yang didesak, itu salah satunya juga. Dan hal yang lain yang juga kita bisa lihat, salah satu aspek yang mempengaruhi kemiskinan adalah otoritas negara yang menggunakan kekerasan dalam memaksakan proyek-proyek yang mengatasnamakan kepentingan masyarakat, atau dalam proyek yang kami lihat perubahan iklim, tetapi sebetulnya justru memicu perampasan lahan, memicu perampasan sumber daya air, hutan, dan seterusnya. Nah, jalinan aspek-aspek ini sebetulnya yang memicu, meningkatkan kekerasan, dan meningkatkan keterbatasan dari peluang perempuan untuk bekerja di luar, kalaupun bekerja di luar mendapatkan upah yang lebih rendah. Dan akhirnya itulah yang kita bisa lihat, perampasan lahan menggusur masyarakat dan perempuan. Nah, feminisasi kemiskinan ini merupakan proses-proses di mana makin banyak perempuan menjadi miskin, dan kemiskinan perempuan itu diikuti oleh kekerasan terhadap perempuan. Karena itu disebut feminisasi kemiskinan. Oke, siap kalau gitu. Nah, kalau untuk realitas sendiri di lapangan tuh seperti apa sih kira-kira Bu Titi terkait ketimpangan gender, ekonomi, dan pemiskinan perempuan kalau di konteks nasional? Konteks nasional kan artinya kalau nasional kan negara ya. Iya, betul. Sebetulnya kalau kita lihat ya konteksnya banyak cerita-cerita seperti ibu ini yang mengalami kesulitan air. Nanti kita bisa dengar, atau kita bisa lihat banyak proyek-proyek infrastruktur yang menggusur masyarakat, proyek-proyek disebut energi bersih, tetapi secara secara ekologis dan sosial tidak berkelanjutan. Misalnya geotermal, merampas tanah masyarakat, mengambil sumber daya air masyarakat, kemudian polusi yang menyebabkan tanaman pertanian masyarakat menjadi tidak menghasilkan. Nah, itu semua salah satu contohnya. Kita bisa melihat banyak proyek-proyek seperti itu. Proyek-proyek misalnya sawit, itu juga banyak melakukan penggusuran. Kalau kita lihat banyak sekali proyek-proyek seperti itu yang memang kelanjutannya pada gilirannya perempuanlah yang mengalami beban yang makin berat. Oke, berarti perempuan sangat berdampak ya Bu ya di balik itu semua. Tentunya ya. Oke, siap. Nah, kalau untuk selanjutnya ini saya mau tanya ke Ibu Buda. Ibu, kalau realita di lapangan ketimpangan gender dan ekonomi serta pemiskinan perempuan khususnya itu di Provinsi Bali itu seperti apa sih Bu untuk saat ini? Kami melihat misalkan kalau di tataran kami melakukan upaya pendampingan atau pembelaan dalam mekanisme perempuan mencari keadilan gitu misalkan, karena kami basicnya adalah hukum, sering sekali kemudian mereka ketergantungan ekonomi begitu karena terkondisikan seperti itu. Bali juga kemudian kita lihat bagaimana perempuan kemudian yang tidak memiliki harta tata
Kemudian saat terjadi perceraian, kemudian dia kehilangan arah untuk mekanisme dia membiayai kehidupannya kelak begitu. Dan juga kemudian harta gunung ini juga laki-laki Bali merasa itu adalah haknya gitu. Di mana kemudian kalau tidak diperjuangkan oleh perempuan Bali, dia pulang dengan telanjang sebenarnya bertelanjang benar begitu, kita bisa asumsikan gitu. Terkait dengan kemudian juga seperti contoh Ibu Wayan Rasmini misalkan, banyak sekali kemudian sebaran perempuan di Bali belum kemudian mendapatkan akses air dan sanitasi yang layak gitu. MCK yang tidak termiliki itu kan juga menjadi catatan buruk bagi Bali, di mana kemudian pariwisata orang berbondong-bondong kemudian ke Bali untuk menikmati indahnya Bali menggunakan air yang berlimpah, tetapi di sisi lain banyak perempuan kemudian tidak mendapatkan akses air bersih yang layak. Itu juga merupakan ketimpangan dan kami berharap memang di banyaknya kemudian perempuan terbantukanlah dengan upaya pemerintah atau masyarakat kemudian bergerak untuk melihat bagaimana pemiskinan terhadap perempuan kita di sini, seperti itu. Oke, siap kalau gitu. Nah, itu dia pemaparan dari dua narasumber kita terkait hubungan atau kausalitas sebab akibat persoalan ketimpangan ekonomi gender dan feminisasi yang ada di nasional dan juga khususnya di Bali. Selanjutnya kita akan mendengar langsung dari Ibu Niwayan Rasmini selaku di sini selaku perempuan komunitas pejuang hak atas air di Bali. Nah, di sini kita mau dengar cerita dari Ibu. Ibu berasal dari mana dan kira-kira memperjuangkan air ini dari tahun berapa sih kira-kira? Iya, ndak berasal dari Kedisan, Subak Taksu Konyel. Kalau kesulitan air sudah bertahun-tahun berjalan, tapi harapan saya kemudian hari pasti ada jalan untuk meraih yang namanya air bersih. Dan itu ada jalan melewati pertemuan dengan Ibu Budawati dan rekan-rekan yang mau mengadakan namanya penelitian air. Dari sanalah mulai saya memperjuangkan masalah air bersih ini. Itu berarti dari tahun berapa Bu ya kira-kira? Ini baru 1 tahun yang lalu saya bertemu sama Bu Budawati. Mungkin dari sanalah jalan yang diberikan pada kami. Oh gitu, berarti dari tahun lalu air baru ada, baru bisa teralirkan ke rumah-rumah warga? Iya, baru bisa dialirkan ke rumah warga-warga lah. Kalau sebelumnya memang untuk air itu susah untuk mengambil ke bawah, ke jurang. Oh gitu. Iya. Itu dari tahun berapa ngambil air di jurang? Aduh, kalau dari tahunnya ya dari saya kecil. Oh sudah lama, Ya, berpuluh-puluh sudah lama tahun itu. ya. Iya. Oh oke. Berarti sekarang air sudah bisa Bisa dinaikkan ke atas. sudah bisa Iya. dialirkan ya ke rumah-rumah Iya. warga. Itu perjuangannya gimana sih Bu? Biar bisa menginspirasi perempuan-perempuan yang ada di luaran sana mungkin yang kesusahan mendapatkan air. Perjuangan saya itu bertemu sama Bu Buda, lalu dikenalkan dengan rekan yang mau melakukan penelitian. Dari sanalah saya diajak pertemuan ke pertama Geopa, lalu ke Jakarta Homnas Perempuan, lalu di Denpasar di hotel Grand Santi. Dari sanalah saya berbicara lah mengenai masalah air bersih ini agar bisa dibantu dan bisa meringankan beban kami masalah air. Dari sanalah terus saya menunggu kabar dari Bu Budawati juga. Oh gitu, berarti cukup lama juga ya, Ya. Perjuangan untuk Ya. mendapatkan air itu ya? Oh oke deh kalau gitu. Berarti untuk saat ini bukan cuma Ibu saja, berarti masyarakat sekitar sudah bisa mengakses air? Ya, di tempat saya sekitarnya udah bisa, dan mungkin masih banyak sih sebenarnya di luar dari lingkungan saya yang membutuhkan air itu juga, yang belum mendapatkan bantuan juga untuk masalah air bersih ini. Nah itu yang dapat siapa aja sih Bu sekarang kira-kira? Kalau di sini semua warga yang tinggal di Desa Konyel, Subak Taksu itu udah mendapatkan semua air bersih itu. Dan itu juga udah sangat berpengaruh besar kepada kami karena bisa meringankan beban kami di sana yang per bulannya memikirkan untuk biaya beli air, sekarang bisa untuk biaya anak sekolah, untuk kebutuhan rumah tangga, untuk beriatnya dan lain-lainnya. Oh berarti kalau dulu sebelum ada saluran air itu beli air ya Ibu ya? Ya, kalau nggak bisa ambil ke bawah, saya membelinya secara per truk itu. Oh berapa itu Bu harganya?
Kalau harga air itu satu truk itu 240. 240 Satu truk. satu truk. Itu pun nggak cukup 1 bulan. Oh gitu. Iya. Oke, berarti harus ada pengeluaran lagi Iya. untuk membeli air. Berarti kalau yang mau ngambil ke mata air yang jauh ya Bu Iya. ya. Oh, aksesnya sulit juga Bu ke mata air atau bagaimana? Aksesnya sangat sulit, jalan juga terjal dan juga sangat riskan lah untuk kita mengambil air karena itu jauh sekali di bawah itu. Berarti belum lagi itu hujan namanya ya, Bu, ya? takutnya bahaya pada diri kita sendiri itu. Itu yang kami takutkan kalau sudah sore. Berarti selama ini mungkin kalau dari upaya dari pemerintah setempat sendiri Bu untuk menyediakan akses air ada nggak sih Bu kira-kira? Awalnya sih belum ada ya, tapi setelah perjuangan saya ini berjalan, ada bantuan perumahan juga ada, untuk dana air baru diadakan juga gitu. Oke, kira-kira berapa kakak sih Bu yang udah terbantu dengan adanya air ini? Sekitaran 50-an ada. 50 kakak di desa itu. Iya. Kenapa Ibu mau memperjuangkan air? Padahal kan yang di sini itu kepentingan bersama kan, bukan hanya Ibu saja yang perlu air. Tapi kenapa Ibu mau? Gimana ya Bu, yang namanya perempuan juga, yang saya alami kan juga sama gitu. Kenapa kalau memang ada yang mau untuk jadi pejalan untuk kita memberi bantuan, ya nggak apa-apa lah Bu. Yang namanya perempuan kan harus saling membantu, apalagi anak-anak, kasihan juga. Kalau perempuan lebih banyak kebutuhannya itu di saat menstruasi itu, kan kebersihan harus dijaga begitu. Makanya saya maulah mewakilkan perempuan-perempuan yang di sana juga. Oke, siap kalau gitu. Nah, kalau dari Ibu Buda sendiri nih, kan Ibu juga turut membantu ya terkait pengadaan saluran air di Desa Konyel Bangli ya Ibu ya. Itu gimana sih Bu perjuangannya Bu, Ibu sendiri? Waktu itu sebenarnya kami dapat kerjasama dengan APWLD, ya, Asia Pasifik, terkait kemudian melakukan sebuah penelitian terkait SDGs. Nah, disuruhlah kami memilih SDGs keberapa, kemudian kami harus pilih untuk melakukan memperjuangkan hak-hak perempuan gitu. Kemudian kami ambil hukum tentu karena kami basicnya hukum, tapi kemudian kami mencoba kayaknya air dan sanitasi karena harus ada 2 program gitu. Tapi kami berpikir juga banyak pertanyaan ke kami, mengapa kemudian LBH Lembaga Bantuan Hukum apa urusannya dengan air begitu. Tapi setelah dicek kemudian kami juga sebenarnya kan Bu Rasmini dari 2016 itu jadi komunitas kita. Terus mengeluhkan memang tentang air dan kami pikir ini momen yang tepat ya kalau kita kemudian bahu-membahu untuk berjuang. Sebenarnya itu adalah program di luar nalar kami karena mungkinlah itu bisa dibantu karena kami sudah bertemu dengan mem-FGD-kan ini di dalam programnya APWLD dengan para stakeholder Kabupaten Bangli. Sampai yang hadir itu waktu itu ada Wakil Bupati Bangli, kami undang DLH, PDAM, PU semua, Dinas Kesehatan gitu karena dia juga berefek kepada kesehatan sanitasi itu kan, tidak punya MCK. Kemudian PDAM mengatakan bahwa rasanya itu tidak gitu, itu program yang sangat jauh lah nanti. Sangat gitu. mustahil mungkin ya untuk diwujudkan. Bagi mereka. Tapi kami bermimpi untuk itu bersama ibu-ibu komunitas kami, terutama Bu Rasmini. Siap berjuang ibu-ibu, siap diwakililah Bu Rasmini gitu. Ayo kita mencoba. Dari penelitian APWLD inilah kami kemudian petakan memang ternyata selain Ibu Rasmini banyak kemudian waktu FGD itu di daerah-daerah Kintamani seberangan tuh banyak yang belum mendapatkan gitu. Itu mimpi bersama. Setelah itu kemudian kami lagi-lagi kemudian di mana pendanaan yang bisa kemudian kita alokasikan gitu dari dorongan APWLD inilah kami mencoba. Akhirnya disambut baik juga oleh Konsulat Jenderal Australia yang di Bali. Kami kemudian juga itu sharing program gitu namanya, bahu-membahu bersama masyarakat. Masyarakat gotong royong benar-benar memang turun terjun ke lapangan, baik perempuan, laki-lakinya sama seirama bersama timnya LBH Baliwisi. Terwujudlah itu, tapi memang sangat menakutkan karena sebenarnya adalah itu penggalian manual gitu. Kami kan masyarakat tidak punya basic manual. Kami juga tanya kemudian ke PU dan kemana bahwa untuk sumber bor di sana harganya sampai 150 juta
waktunya tidak tentu dan itu bisakah atau tidak belum juga bisa. Kami sampai kemudian meminta restu dari alam dan semua pemangku di sana kami undang 5 pemangku ya Bu Rasmini, bikin banten upacara memohon air. Penggalian 3 meter itu air keluar, jadi kami bersorak gembira. Ya, itu perjuangan bersama. Ya, akhirnya ada air ya di Desa Konyel. Dan dinaikkan juga, kemudian bahu-membahu, turunnya membawa alat beratnya, aduh luar biasa. Itu perjuangan sebenarnya masyarakat di sana. Kami hanya mendorong dan mendukung bersama aksi. Tentu waktu kita pertemuan di Grand Santi itu juga difasilitasi oleh aksi. Bu Rasmini berjuang di sana menyuarakan apa yang terjadi di daerah. Kalau di Bali sendiri Bu Buddha melihat kira-kira masih ada nggak sih daerah di Bali yang mengalami krisis air, Bu? Banyak, itu di got, di sebelahnya Bu Asri ini hanya beberapa meter. Masih di desa yang sama? Masih di got desa yang sama Taksu ya. Itu baru satu desa dan masih. Sekarang memang banyak pertanyaan, kenapa di Konyel dikasih, saya belum gitu. Tunggu dulu ya, kita akan berjuang bersama, semoga ya. Kalau dari aksi sendiri nih, kalau dari Ibu Titi, nah melihat ternyata Bali dengan daerah pariwisatanya masih ada yang krisis air gitu. Kalau tanggapan dari Ibu sendiri gimana sih, Bu? Kan pertanyaannya adalah yang disebut krisis air itu apa? Apakah airnya tidak ada seperti gurun Sahara, ya kan? Itu kan tidak ada air. Atau airnya ada, tetapi tidak dibangun infrastruktur air itu untuk kepentingan masyarakat, atau memang dibangun infrastruktur air, disalurkan airnya untuk kepentingan yang lain. Jadi masalahnya kita perlu lihat di sini. Kalau Bali, saya ragu kalau dibilang tidak ada air gitu ya. Ada airnya. Hanya saja kemauan untuk menyediakan air untuk kepentingan masyarakat banyak. Itu yang tidak terlihat pada kasus ini. Ibu ini merasa sejak kecil sampai 1 tahun lalu tidak mendapatkan air, padahal air banyak gitu kan. Di tahun ini baru dapat air. Jadi bertahun-tahun kemana airnya? Nah, air itu kan sebetulnya merupakan hak sebagai manusia untuk mendapatkan air. Itu adalah hak. Karena kita manusia, kita mempunyai hak atas air. Nah, hak atas air itu yang harus dijamin pemerintah dan diusahakan oleh pemerintah sehingga semua warganya mendapatkan air bersih dan sehat. Kalau kenyataan yang sekarang, kalau banyak masyarakat yang berteriak krisis air, kita melihat krisis air seperti apa gitu. Nah, pemerintah perlu mengakui bahwa belum maksimal dalam usahanya mensejahterakan masyarakat dengan memenuhi hak-hak mereka atas air yang bersih, atas sanitasi yang layak dan bermartabat secara manusia gitu. Nah, di sini kan perlu diakui ada persoalan dan perlu diatasi persoalannya. Dan prioritasnya itu di mana gitu. Prioritasnya seharusnya kan prioritasnya kesejahteraan masyarakat. Kalau dengar ceritanya kan prioritasnya air untuk hotel, untuk pariwisata. Memang mendapatkan hasil dari pariwisata baik tentunya ya untuk ini. Tetapi kesejahteraan masyarakat tidak boleh diabaikan. Itu yang justru perlu diutamakan oleh pemerintah sehingga yang disebut keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia itu menjadi nyata, bukan karena ada program APWLD, bukan karena masyarakat yang berjuang baru mendapatkan air, tidak, seharusnya memang disediakan. Itu yang menurut saya penting gitu kan. Jadi suara-suara yang mengatakan kami membutuhkan air, air kami tercemar, air kami diambil untuk proyek-proyek, untuk hotel, untuk itu segala macam, seharusnya didengarkan. Bukan
diam, bukan diusahakan supaya diam gitu. Harus didengarkan sehingga dicarikan jalan keluarnya, didengar persoalannya apa gitu ya. Sehingga cita-cita negara Republik Indonesia ini terpenuhi gitu. Yang sejahtera rakyatnya, bukan perusahaan gitu kan. Oke, Ibu, mungkin selain Ibu Wayan Rasmini, mungkin ada perempuan lain nggak sih, Bu, yang sedang berjuang mengupayakan air yang sedang dibantu oleh AKSI atau LBH? Kira-kira ada nggak? Kemungkinan mungkin ada ya, yang saya tahu kan cuma di daerah saya. Kalau untuk yang di luar saya nggak tahu itu. Kan kalau untuk yang di daerah saya sudah berjuang. Kalau untuk yang di luar, untuk perempuannya harus tetap ada keinginan, ada harapan besar, ya pasti nantinya pasti kalau terwujud dan mendapatkan jalan lah. Oke. Tapi harus perlu berjuang lah. Iya, berarti Karena itu intinya ya. Iya, itu intinya Kalau ya, nggak harus berjuang. Seharusnya nggak perlu berjuang, seharusnya disediakan oleh pemerintah sebagai kewajibannya sebagai negara gitu ya. Kalau pemerintahnya mau. Berarti Ibu Rasmini ini merupakan salah satu masyarakat biasa, Bu ya, bukan dari orang yang memiliki kepentingan gitu ya, Bu ya. Benar-benar yang memang memerlukan air untuk kehidupan. Oke. Mungkin ada closing statement atau kesimpulan dari Ibu Buda dan Ibu Titi. Saya mulai dari Ibu Titi dulu. Silakan. Closing statement. Jadi kalau saya kembali kepada negara perlu mengingat kembali tugasnya sebagai negara, yaitu mensejahterakan masyarakatnya, memenuhi hak-hak masyarakat. Dalam kasus ini adalah hak atas air yang bersih dan hak atas tempat tinggal yang sehat, sanitasi yang bermartabat dan layak bagi manusia. Itu tugas negara. Sebetulnya itu bukan tugas saya, bukan tugas Bu Buda gitu ya, tetapi kami melihat bahwa hal itu ternyata harus diperjuangkan. Padahal harusnya sudah disediakan. Oke, mungkin dari Ibu Buda closing statement-nya, silahkan. Ya, kita melihat bahwa ternyata masih banyak yang memerlukan, kata Bu Titi, kita lihat bukan krisis airnya, tetapi airnya ada, tapi infrastruktur yang tidak tersedia. Harapan kita masyarakat harus diberikan ruang untuk menyuarakan ini karena penting untuk didengar dan kemudian mencarikan solusi jika mau kemudian masyarakat sejahtera dan baik-baik saja. Contoh misalkan kami merasa juga ada pembungkaman untuk kita bicara ya Bu Titi terkait sekarang kami sedang mendiskusikan sebenarnya ini untuk sharing pendapat, untuk mencari solusi sebenarnya dan menyuarakan ini kepada pemerintah atau siapa saja yang seharusnya bertanggung jawab. Dan tidak kami kemudian disuruh diam untuk itu. Seperti contoh kami sedang berkumpul di Bali untuk menyuarakan ini terkait dengan air dan lingkungan untuk perempuan kita, tapi kemudian apa yang terjadi gitu faktanya bahwa adalah pembungkaman untuk ini. Kami berharap itu tidak dibolehkan ya, baik secara hukum maupun secara apapun itu. Itu sih yang dapat kami sampaikan. Oke, mungkin dari Ibu terakhir, dari Ibu Wayan Rasmini, harapannya dan bagaimana caranya menggerakkan perempuan lebih berani lagi bersuara, seperti Ibu. Ya, harapan saya cuma satu, mudah-mudahan setelah ini pemerintah lebih melihat perempuan-perempuan yang juga lebih membutuhkan air di luar sana, pasti masih banyak. Dan bagi perempuan di luar sana juga jangan putus asa, cobalah untuk bersuara di luar. Oke. Nah, Tribuners, itu dia pemaparan dari ketiga narasumber perempuan yang luar biasa hari ini yang ada di Tribun Bali terkait mengakhiri ketimpangan ekonomi dan pemiskinan perempuan baik di kancah nasional maupun di daerah seperti di Bali. Dan nantikan podcast-podcast selanjutnya dari Tribun Bali yang pastinya lebih menarik lagi. Om Santi 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 Om. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia.